Ibu dan para undangan yang saya hormati, selanjutnya yang terakhir yaitu pencukuran rambut yang insya Allah akan dicukur yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Fakih Darsono Usuluddin, dipersilakan. Yang telah dicukur Siti Farhana, insyaallah maka menjadi ustazah ya, yang selalu berbakat membantu masih Ustaz, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu dan para undangan yang saya hormati, itu tadi pencukuran rambut, sama-sama kita menyaksikan. Insya Allah Bapak Ibu dan para undangan, sama-sama kita berdoakan khususnya anak kami yang di Walimatul Akikah, yaitu Ananda Siti Farhana Humairah, dan Pasakuran Hitanan, yaitu Ananda kami Muhammad Fahri Atia Kurniawan dan Muhammad Fatir Raya Kurniawan. Semoga anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu berbakti kepada orang tua, agama Islam, bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sudah bagi ininya, benderanya. Kalau sudah bagi benderanya, ya, acara selanjutnya Bapak Ibu dan para undangan, supaya kita dapat oleh-oleh yang ilmu, karena ilmu itu sungguh bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu dan para undangan, kita sama-sama mendengarkan sekaligus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu tidak diamalkan sama saja sayur kurang garam. Jadi Bapak Ibu dan para undangan sekalian, mari sama-sama kita mendengarkan dan mengamalkan isi tausiah atau ceramah yang insya Allah akan disampaikan yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Fakih Darsono Usuluddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang di panggung Pak, rombongan sahabatnya, ibu-ibunya yang gadisnya, tidak kedengaran jawab salamnya. Aku ingat ada pantun sikot dari guru kami, daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas ibu-ibu, para gadis kalau tidak jawab salam kagak jadi pekumis. Hati-hati, tidak kecerain suaminya. Iyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batang salam di rumah Pak Muhammad, buah tomat belinya di Talang Betutu, jauh ya nah. Yang jawab salam kita doakan sehat selamat. Kalau ada yang tidak jawab salam kita doakan buntu. Dalam doa ya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang kami hormati para sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ketua RW, Bapak Ibu Ketua RT, tim grup rombongan Syarafal Anam dari Masjid Amanah, Al-Amanah, pimpinan Bapak Ustaz Mustaqim, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di suasana yang cerah. Cerah ada Bu? Cerah Bu ya? Cerah, alhamdulillah. Di mana saat ini disinari oleh mentari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kumpul di sini, duduk di sini untuk sama-sama mendoakan anak yang baru saja tadi diakikkan dan juga diresmikan namanya, yang bernama Siti Farhanah Humairah, dan juga mendoakan anak yang baru dikhitan yang bernama Muhammad Fakhri Ataya Kurniawan dan juga Muhammad Fatir Raya Kurniawan bin Muhammad Jimmy Kurniawan sarjana teknik. Sekali lagi bersyukur kita atas kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Tak lupa juga salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Amin. 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 Dan juga taat mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pantun yang ngomong tap-tap Tanjung Atap bergeser sedikit Tanjung Batu. Bapak Ibu adik-adik duduklah mantap-mantap, insya Allah ceramah kami tidak sampai jam 1. Mantap ya? Jam 2 tapi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, tentunya kebahagiaan bagi kita orang tua di mana tatkala kita mampu atau bisa melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hari ini Bapak Jimmy Kurniawan dan juga Ibu Mary bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dikaruniai ini seorang putri, anak ketiga dari beliau, yang mana hari ini alhamdulillah tadi telah bersama-sama kita saksikan diresmikan namanya, dan juga bersyukur kepada Allah karena dua putra beliau sudah mau dikhitan, sudah mau dikhitan. Subhanallah, ini merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jikalau kita, sekali lagi, jikalau kita mengaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini harus selalu kita jaga, harus kita lakukan, memberikan nama anak-anak kita dan juga mengkhitankan anak laki-laki kita. Bukan cuma laki-laki Bu yang namanya khitan itu, wanita juga dikhitan, jadi bukan cuma laki-laki. Kalau laki-laki itu namanya khitan. Apa itu khitan? Qat'u jildatin fi a'la farjiha, jadi memotong ujung kulit di ujung kemaluan laki-laki, itu namanya khitan. Sekarang wanita khitan apa bukan? Khitan bukan Bu? Khitan juga, tapi namanya bukan khitan, tapi apa? Hifadhah. Hifadhah. Apa itu hifadhah? Qat'u jalidatin fi a'la farjiha tashabbaha 'urfat diki baina madkhalid zakar. Itu hifadhah bagi wanita. Khitannya bagi wanita apa itu Ustaz? Yaitu memotong daging yang sekedarnya saja. Yang mana yang dipotong? Yang bentuknya seperti jengger ayam jantan. Jangan dibayangkan jauh-jauh, kena balik.
Iya, ya. Yang bentuknya seperti cengkeh ayam jantan balik Pak RT ini kaget balik di tempat ini. Ya. Yang mana baina madkhalit zakari, di antara tempat masuknya zakar. Itulah khitan bagi wanita namanya khifatun. Dan bedanya khitan bagi laki-laki dan khitan bagi perempuan, kalau khitannya laki-laki Bu, itu disunahkan untuk disiarkan seperti ini. Disunahkan untuk disiarkan. Kenapa? Tadi kami katakan di awal, selain untuk bersyukur kepada Allah, yang kedua, mulai hari ini kita mensyahadatkan anak-anak laki-laki kita. Sunnah kita untuk mensyahadatkan anak-anak kita. Maka oleh karena itu, pada hari ini nanti orang tuanya nanti paling tidak mensyahadatkan anaknya. Agar apa? Agar tahu, oh nak, kamu tuh orang Islam. Oh nak, bapak ini Islam, kamu juga harus Islam. Apa ciri orang Islam? Yang pertama harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus mengislamkan dulu. Memang yang namanya kita Bu, Pak, alhamdulillah wong tua kita sudah Islam. Kita dilahirkan dalam suasana lingkungan orang-orang yang sudah Islam, alhamdulillah bersyukur. Tapi tetap harus kita mengingatkan kembali diri kita dan juga anak-anak kita. Mungkin yang selama ini mungkin belum sholatnya belum bagus, ada tetangga kita yang selama ini sholat belum bagus. Apa? Karena bisa belum atau kalau sebenarnya kita Islam. Kenapa? Karena tugas kita orang Islam itu selain tadi syahadat di awal, sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini Islam. Jadi yang namanya orang Islam itu pertama syahadatain, tadi sebagaimana kami katakan di awal. Yang kedua tugas kita apa? Wa iqamis shalah. Jadi kalau yang selama ini Pak, Bu, sholat kita belum bagus, sholat kita masih bolong-bolong, yuk kita sama-sama perbaiki. Kita sama-sama perbaiki. Agar apa? Agar kita nanti sekali lagi akan mendapatkan keselamatan tatkala kita kembali kepada Allah. Bukan cuma selamat tatkala kita kembali, tapi Allah pun memberikan kebahagiaan kepada kita saat kita hidup di dunia ini. Ini harapan dan doa kita semua. Begitu juga harapan kedua orang tua Bapak Jimmy dan juga Ibu Mary kepada anak-anaknya. Berdoa kepada Allah agar anak-anak ini sekali lagi dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan juga solehah. Tapi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, yang namanya anak soleh soleha itu tidak bisa jadi dewek, tidak bisa jadi dewek, tidak bisa cuman kita simsalabim abrakadabra. Nak kau besok besar jadi kiai, nak kau besok besar jadi guru, nak besok besar kau jadi guru ngaji tidak baca. Kenapa? Harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang harus kita lakukan sebagai wong tua. Kalau kita kepengen anak kita pintar ngaji, maka dari kecil dia mulai diajarkan ngaji. Pak Ustadz, mak mana aku nak ngajar anak aku ngaji? Pak Ustadz, aku dewe alif lagi belum tahu. Belajar. Bu, belajar. Jangan malu-malu yang namanya belajar. Yang namanya menuntut ilmu tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak RT gitu. Jangan sampai kita malu rugi gitu kalau kita malu dalam menuntut ilmu. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu apa tapi ilmu yang bagus ya, jangan kaget ilmu hitam. Ustaz, aku nak belajar kata Ustaz, kalau menuntut ilmu itu bagus ya,
Tapi belajarnya ilmu hitam, maling bedanya, nah ini bahaya udah. Ya, ilmu yang bagus, yang positif, yang bisa merubah dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang aneh-aneh, bukan ilmu yang aneh. Maka kalau kita berjalan untuk menuntut ilmu dari kami katakan di awal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Subhanallah. Kalau ibu ditanya kira-kira nak ke surga apa neraka, jawabannya pasti ke surga. Kalau kita ditanya anak kita kagak nak dibawa kemana, pasti harapannya dibawa ke tempat yang bagus, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu tentunya harapan kita. Maka oleh karena itu sekali lagi mari yuk, mari kita bersama-sama saat ini melihat ke dalam diri kita. Bagaimana kita dulu saat ini, karena kita ini kan sama baik, kita ini anak dari orang tua kita, anak juga, jadi kalau kita kepengen anak kita kaget menghormati kita, menjaga kita, maka kita dulu harus jaga orang tua kita. Kita dulu harus menghormati orang tua kita, harus sering mendoakan. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan diri kita untuk mendoakan orang tua, hormat dengan orang tua, hormat dengan guru, hormat dengan yang tua, insya Allah anak-anak kita kagak ngikut ke kita, insya Allah. Mbak Pepatah mengatakan itu yang namanya buah itu jatuh tidak akan jatuh atau tidak akan jauh dari pohonnya kecuali di bawah air. Tidak, kecuali di bawah air. Nganyut dia, nganyut. Iya, kalau di bawah air nganyut dia. Buahnya nampak di bawah sungai, nganyut dia jauh. Tapi insya Allah kalau lihat tidak akan jauh. Insya Allah. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk, mari kita bersama-sama melalui momen hari ini kita bersama-sama sekali lagi melihat diri kita, melihat anak-anak kita, dan kita bersama-sama berdoa dan berusaha agar apa? Agar anak-anak kita sekali lagi menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anak, ya bunayya aqimis shalah. Jadi kalau kita kepengen anak kita menjadi anak yang soleh, diawali ayat ini sebelumnya la tusyrik billah. Bagaimana anak kita harus kita tanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi bagaimana kami katakan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa? Wa iqamis shalah, mengajarkan anak kita untuk selalu menjaga salat. Wa iqamis shalah. Wa ita'iz zakah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf, yang kedua. Mengajarkan kepada anak kita hal-hal yang baik, adab. Ya Bu, adab. Wong berilmu tak beradab, itu ilmunya tidak manfaat. Wong berilmu sekali lagi tidak beradab, ilmunya tidak manfaat. Karena adab merupakan aplikasi dari keilmuan kita. Kalau kita mengaku kita pintar, maka kita harus punya adab. Baik itu adab dengan wong tua, adab dengan guru-guru kita. Maka oleh karena itu wa'mur bil ma'ruf, mengajarkan kepada anak kita sesuatu yang baik, wa naha 'anil munkar, dan juga jangan lupa mengajarkan anak kita, nak jangan main itu nak sama wong tua, dikasih tahu, nak ngaji nak, kalau kau kagak ngaji dari sekarang nak, waktu kecil sama tak mak ni nak, tidak sama tak pak ni lah, sudah tua, nyebut huruf kau lagi susah ni anak, susah, jangan sampai anak kagak aku anak, jangan sampai kamu nak jamak ini, jangan sampai. Jadi tetap selalu harus belajar dan kita ajarkan anak-anak kita hal-hal yang baik. Wasbir, yang terakhir, bagaimana kita pun harus bersabar. Kenapa? Karena yang namanya menjadikan sesuatu itu butuh kesabaran. Terkadang memang ada Pak, anak itu yang dikasih tahu sekali langsung nurut. Kamu becak bini gitu, bini gitu harus satu kali dikasih tahu tumilu, apalagi ngasih tahunya langsung keluar ke dompet, tidak? Langsung itu, langsung ikut gitu kan? Tapi lagi maka oleh karena itu kita perlu bersabar. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, maunya memang harapan kita anak-anak kita langsung menjadi anak-anak yang baik. Tapi inilah ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua, sebagai
tantangan buat kita. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Kalau kita bersabar dan terus istiqomah dalam kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Maka oleh karena itu kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Putra putri dari Bapak Jimmy Kurniawan dan juga Susanti ini selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang soleh dan solehah, diberikan zakiyun fikrinya, diberikan antara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga anak-anak kita semua. Semoga anak-anak kita semua selalu dijaga, diberikan kesehatan dan juga diberikan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang soleh dan solehah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan karena sudah banyak yang berkipas-kipas ya. Iya. Bukan ibu yang panas, aku juga panasan sebenarnya. Jadi maka oleh karena itu mungkin ini saja, sekali lagi semoga dari yang sedikit ini kita manfaatkan dan aplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Kata Pak RT kita tadi, ilmu yang tidak diamalkan, kalau pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Kita nanam mangga di rumah, lebat daunnya, tapi masih kurang. Kenapa? Aku lihat mangga tetangga itu, daunnya udah pula lebat pendek, tapi buahnya sudah banyak. Kita batangnya sudah rimbun tinggi, tapi buahnya masih belum ada, masih kurang manfaatnya. Maka oleh karena itu yang sedikit ini ketika kita amalkan, maka insya Allah ini akan menjadi ladang kebaikan buat kita semua, insya Allah, amin. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين. ربنا هب لنا من المجتهدين. ربنا هب لنا من الزكين. ربنا هب لنا من القويين. ربنا هب لنا من الغنيين. ربنا هب لنا من الصابرين. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
وارحمهما آمين. وتفرقنا تفرقا مباركا آمين. معصوما ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah Bapak Ibu Pak RT jangan disampaikan sama Bapak Polisi. Apa ya? Kalau ada sumur di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang insya Allah kita kali ketemu lagi insya Allah. Kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan minta undang ya, ketemu ya. Baik, Pak Ustaz, terima kasih wejangannya. Allah. Bapak Ibu dan para undangan yang saya hormati, sudah barang tentu kita semua yang hadir di sini telah mendapatkan siraman rohani, yaitu merupakan ilmu. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Akidah Samsudin, bahwasannya dalam mendidik, saya masuk kerennya sekarang edukasi, mendidik anak-anak kita tidak mudah dan gampang.